Ini menghadapi Pak, eskalasi akan meningkat terus sampai pemilu 2029. Bapak Senin malam di UGM itu sudah ada pemanasan. Saya kira ini alat-alat kelengkapan Polri betul-betul secara lengkap. Jangan sampai anggota kita jadi korban di lapangan karena ada peralatan yang tidak dilengkapi gitu. Menghadapi unjuk rasa, ini fenomena ini sepertinya akan berlanjut, ya menurut perkiraan. Ya. Jadi Polri juga harus mulai bisa mengedepankan apa yang akan mereka gelar di lapangan, simulasi-simulasi. Artinya simulasi yang dilakukan oleh Polri itu bukan bentukan buatan Polri semata, cetakan Polri, tapi itu merupakan produk internasional yang sudah diverifikasi oleh HAM internasional. Seperti kok ada water cannon, kok ada tameng, kok ada gas air mata. Itu standarnya harus ada. Dari label mana itu yang digelar oleh Polri itu dan diaplikasikan di lapangan. Jadi bagi siapapun yang menghadapi unjuk rasa di lapangan, itu bisa menghadapi dengan sepenuh hati anggota tersebut. Dan masyarakat juga bisa memaklumi tindakan itu memang tindakan sudah diukur dan terukur oleh standar HAM. Untuk Polri, saya lihat anggarannya juga minta penambahan ya. Kalau nambah itu dulu 146 T, sekarang mintanya 184, ya Pak ya, benar ini. Pago anunya kan 178,6 T. Pegawai ini cukup besar, 51 belanja pegawai 51,79, belanja barang 27, belanja modal 20. Minta tambahan 66 T Pak ya, 66 T. Nah, cuman saya ada beberapa yang perlu saya ingatkan kepada Mabes Polri. Pernah berapa bulan lalu Pak Astamarena juga itu Lemdiklat Pak, anggarannya kecil sekali, itu tidak sampai 1%. Dipaparkan di sini, jadi di bawahnya itu kan Lemdiklat ada Akpol, ada Sespim, dan termasuk SPN yang ada di Polda-Polda itu nggak sampai 1% Pak. Mohon ditambah untuk Lemdiklat ini Pak. Apalagi di Undang-Undang Polri yang baru itu kan harus memperhatikan hak asasi manusia, demokratis segala macam. Memang perlu ada perbaikan di lembaga pendidikan itu sehingga nanti output dan outcome-nya setelah selesai pendidikan tidak terjadi tindakan-tindakan yang melanggar HAM, baik menghadapi unjuk rasa, menghadapi mahasiswa, menghadapi juniornya, supaya di Lemdik itu betul-betul merasa sejahtera. Dan saya kira Pak Wakapolri punya pengalaman khusus untuk menangani di SPN itu supaya betul-betul punya kualitas yang bagus lah. Tidak ada tindak kekerasan, Makassar terjadi, di Batam terjadi, sehingga itu tidak ada. Itu masalah lembaga pendidikan. Saya tidak tahu persis mau ditambah berapa, tapi kalau nggak sampai 1% terlalu kecil Pak. Ditambahlah, termasuk mungkin kesejahteraan dosen-dosen di sana. Itu yang pertama. Yang kedua tadi disampaikan oleh Pak Ketua Komisi 3 itu CCTV. Kita datang ke Polda-Polda itu memang belum ada anggaran itu Pak. Mungkin kalau ada yang sekarang ini kan sudah pakai laptop semua, tinggal nambah CCTV saja dengan body cam
untuk di lapangan, Pak. Jadi ketika dia melakukan penangkapan juga harus anggota kita dilengkapi body cam supaya tidak ada lagi pertengkaran, ada tindak kekerasan atau tidak, tinggal kita memutar kembali yang sudah direkam itu, Pak. Ya itu amanat dari KUHP yang baru. Iya Pak ya. Yang berikutnya Al-Matsus ya. Kendaraan rantis kita itu waktu Agustus terjadi tabrak ojol itu. Saya nggak tahu persis ini benar apa enggak. Tapi yang berkembang itu ada alat rantis kita yang belum dilengkapi dengan alat sensor atau alat apa sehingga orang yang di depan atau di samping itu tidak kelihatan pengemudi rantis di dalam. Ah ini mungkin memang itu nggak ngelihat karena tidak ada alatnya sensor. Maksud saya ini menghadapi Pak eskalasi akan meningkat terus sampai pemilu 2029. Bapak Senin malam di UGM itu sudah ada pemanasan. Saya kira ini alat-alat kelengkapan Polri betul-betul secara lengkap. Jangan sampai anggota kita jadi korban di lapangan karena ada peralatan yang tidak dilengkapi gitu Pak. Ini rantis kita. Yang kemudian dana patroli dan dana Babin Kamtibmas saya tadi sudah disebut. Saya pernah dengar ada. Sekarang kok tidak ada. Apakah Polresnya yang tidak menurunkan? Jadi kalau anggota kita itu mau patroli, itu berdarah-darah dulu. Komisi 3 yang lama ini, yang senior-senior, Pak Sudin itu memperjuangkan supaya polisi itu ketika mau patroli, mau berangkat melakukan tugas Babin Kamtibmas, sudah dikasih uang dulu baru berangkat. Jadi tidak minta-minta lagi di tengah jalan. Dan itu waktu saya di Kaltim, ada, dana itu ada. Jadi malah lebih mahal lagi kalau sasarannya itu mamanya mantan teroris. Mantan teroris lebih tinggi lagi kalau sasarannya itu lebih apa namanya? Lebih riskan, lebih apa gitu. Jadi dulu di Kaltim saya bilang kalau masyarakat tidak punya uang, kehabisan bensin di tengah jalan terus ada polisi yang lewat, stop polisi itu. Karena polisi minta duit sama polisi karena polisi itu ada duit. Nah ini jangan sampai tidak ada lagi Pak. Mungkin harus kita awasi. Saya kira anggaran kita ini naik terus pasti ada. Waktu dulu aja ada. Sekarang harus ada cuman dikontrol, diawasi Polres. Karena yang mencairkan dana itu kan di Polres baru dibagi ke Polsek. Ya, jadi anggota patroli dan anggota Babin Kamtibmas kita yang di Polres itu harus dicairkan dulu baru berangkat melaksanakan tugas. Supaya di jalan nggak cari-cari lagi, nggak nyetop lagi, nggak ngumpet-ngumpet di belakang lampu merah gitu Pak ya. Itu masalah dana patroli dan Babin Kamtibmas. Kemudian dana penyelidikan dan penyidikan saya minta ini prioritas Pak. Jangan sampai ada kasus orang lapor tidak ditangani oleh Polri. Karena ini juga amanat dari KUHP yang baru. Ketika Polri dilaporin, orang lapor di Polri tidak ditangani, bisa diperadilankan. Karena, loh bagaimana saya mau proses Pak? Dana penyidikannya sudah nggak ada. Nah ini, jadi prioritas.
Itu Pak, kemudian yang tadi kontingensi itu untuk menjelang 2029 Pak. Kemudian penerimaan Bintara Polri katanya kuota untuk Kalimantan Timur itu berkurang Pak. Saya minta kalau bisa ditambah. Pertama itu dapil saya. Dapil saya. Yang kedua, untuk mengantisipasi IKN. IKN itu tetap berjalan Pak pembangunannya dan mungkin tahun berapa 2028 sudah banyak yang pindah. Ya. Jadi Polri memang harus disiapkan, jangan nanti setelah sekarang pindah, ambil dari Jawa. Nah, saya minta orang-orang dari Kaltim sudah bisa direkrut, dikasih kuota lah lebih banyak Pak. Mungkin termasuk perwira-perwira Akpol juga dikasih kuota lebih besar. Karena itu calon ibu kota negara. Ini Pak, keluhan dari konstituen di Kaltim Pak. Itu untuk Polri tambahan 66T. Jadi kami Pak dari fraksi PDI Perjuangan sangat mendukung penambahan untuk 2027 untuk Mabes Polri anggarannya. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pimpinan. Yang saya hormati Pak Wakapolri, Pak Asrenatama, Pak Wahyu, Pak Andik, Pak Tomek, ya, masih juga Pak Sambodo, masih wakil saya ini, Pak Lukas, Pak Dedi belum pindah-pindah nih Pak Dedi, masih betah jadi Kepala Keuangan, dan rekan-rekan Polri semuanya. Yang saya hormati Kepala PPATK, Pak Ivan, dan rekan-rekan semuanya dari PPATK. Yang pertama saya akan sampaikan kepada Polri, ya, melihat perkembangan fenomena akhir-akhir ini. Jadi ini kebetulan kan mau melihat anggaran Polri ke depan dan evaluasi anggaran Polri yang sudah ada. Jadi ke depan itu seperti apa yang akan terjadi, fenomena apa yang akan terjadi, dan puncaknya nanti di pemilu 2029. Orientasi anggarannya mesti jelas terarah ke arah yang kira-kira akan dihadapi ke depan. Namun demikian ada juga hal-hal yang perlu diperhatikan dengan betul-betul oleh Polri, yaitu yang pertama masalah Papua. Papua ini sudah pecah menjadi 5 provinsi. Mau tidak mau itu harus diwujudkan segera. Bangunannya, personilnya maupun peralatannya. Ini risiko daripada perpecahan daerah. Jadi polda-polda yang memang harus diwujudkan segera diwujudkan, termasuk juga isinya. Belanja modal, belanja barang, maupun belanja pegawai. Tetap dialokasikan. Kemudian masalah berikutnya adalah masalah penyesuaian terhadap KUHP dan KUHP. Ya, tadi dikatakan oleh senior kita masalah ruang pemeriksaan yang menjunjung tinggi HAM di situ. Ada kamera pengawas, ada ruang tunggu dan lain-lain. Ada two-way traffic, masalah jendela pemeriksaan. Juga masalah-masalah yang kaitan dengan di lapangan. Jadi seperti kamera mobil, kamera tubuh. Ini tuntutan daripada KUHP, KUHP yang memang sudah di situ banyak mengedepankan HAM. Ya, Polri jangan ketinggalan dalam hal demikian. Apabila ada sengketa di lapangan terhadap penindakan ataupun pelaksanaan tugas Polri, itu bisa dijadikan alat untuk menetralisir ya, hal-hal yang kira-kira menjadi polemik. Kemudian menghadapi unjuk rasa, ini fenomena ini sepertinya akan berlanjut, ya menurut perkiraan. Ya.
Jadi Polri juga harus mulai bisa mengedepankan apa yang akan mereka gelar di lapangan, simulasi-simulasi. Artinya simulasi yang dilakukan oleh Polri itu bukan bentukan buatan Polri semata, cetakan Polri, tapi itu merupakan produk internasional yang sudah diverifikasi oleh HAM internasional. Seperti kok ada water cannon, kok ada tameng, kok ada gas air mata. Itu standarnya harus ada. Dari label mana itu yang digelar oleh Polri itu dan diaplikasikan di lapangan. Jadi bagi siapapun yang menghadapi unjuk rasa di lapangan, itu bisa menghadapi dengan sepenuh hati anggota tersebut. Dan masyarakat juga bisa memaklumi tindakan itu memang tindakan sudah diukur dan terukur oleh standar HAM. Ya, ini perlu diangkat dan semua pelaksana lapangan itu tahu, khususnya para komandan. Jangan sampai ada debat kusir di lapangan, kok begini, kok begitu. Ya, seperti tidak ada landasan ataupun aturan yang diikuti oleh Polri. Kemudian perkembangan situasi ke depan, saya berharap anggaran ini, anggaran Polri ke depan itu mengarah ke arah situ. Jadi jangan ragu-ragu lagi masalah belanja barang ataupun belanja modal untuk dihadapkan ke hal-hal yang sifatnya menghadapi tantangan ke depan. Ya, kemarin ada sedikit heboh itu masalah telehandler, itu barang baru ya, seperti bulldozer dia. Bisa jadi tameng, bisa jadi membuka jalan, bisa menyingkirkan hambatan ya. Nah itu juga mesti dijelaskan. Ini apa, barang apa? Ini landasannya dari mana gitu. Jadi standarnya apa? Jangan sampai kesannya dianggap polisi ini aneh-aneh gitu ya. Membuat sesuatu yang baru tapi nggak punya rujukan gitu. Ini HAM-nya masuk nggak ini menghadapi unjuk rasa? Dan lain-lain. Juga bagaimana tentang drone-nya, kamera pengawas itu, yang terakhir kalau bisa ya gabung dengan sistem pengawasan nasional ya di Jakarta, di kota-kota besar, ada istilahnya pengenal wajah ya. Jadi setiap dimanapun berada, tek ini siapa, itu udah standar kota besar yang harus diikuti. Kalau kita masuk negara maju itu begitu di bandara klek sampai keluar udah tahu itu, terikuti terus. Nah, diharapkan Jakarta sudah punya itu. Ini untuk kebaikan kita bersama. Yang unjuk rasa ya tujuannya baik, yang mengendalikan unjuk rasa juga dapat dipertanggungjawabkan untuk pelaksanaan tugas-tugas kerja. Jadi saya berharap ke depan untuk anggaran 2027 arahkan ke arah situ supaya sinergis antara tugas Polri yang terapkan di lapangan dengan penegakan HAM dan hak-hak yang lainnya bersamaan berjalan.